إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah taala, alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat. Dan kita berusaha bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena sedikit dari hamba Allah yang bersyukur. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Kita datang ke tempat ini untuk ngaji, untuk menuntut ilmu syar'i. Waktu yang ada antum gunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dasarnya semuanya harus ikhlas. Maka saya ingatkan kepada semuanya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, antum datang ke sini tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keikhlasan kita nggak akan dapat apa-apa. Tanpa keikhlasan kita nggak dapat ganjaran. Tanpa keikhlasan kita nggak akan pahala. Tanpa keikhlasan juga kita nggak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka dasarnya harus ikhlas. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Allah berfirman, فَعْبُدِلَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Wajib kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, yang juga harus diperhatikan dalam kajian ini, antum berusaha untuk mendengarkan baik-baik, al-istima', dengarkan baik-baik. Kemudian diam, tidak berbicara, tidak ngobrol, tidak main HP dan yang lainnya. Semua matikan, datang ke sini karena Allah. Diam, kemudian yang keempat berusaha untuk memahami. Berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Sebab ada orang-orang yang ngaji tapi nggak paham. Ngaji nggak paham. Bertahun-tahun ngaji nggak paham. Makanya ada juga yang sudah baca buku ini juga harus dijelaskan. Karena ada juga orang yang tidak paham. Makanya antum berusaha untuk faham. Sebab ilmu itu al-fahmu. Di dalam Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dikatakan ilmu itu al-fahm. Ilmu itu faham. Dibawakan hadisnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya,
dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kemudian kita juga berusaha untuk menghafal dari apa yang disampaikan, dan harus terus coba kita berusaha sedikit demi sedikit menghafal dari kajian-kajian yang sudah kita kaji, baik itu ayat, baik itu hadis, baik itu doa datang yang dari Nabi SAW, atau juga athar yang sahih dari para sahabat, sehingga bermanfaat. Dan kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dan kita iringi dengan amal. Kuatnya hafalan kita dengan kita barengi dengan amal. Kemudian yang selanjutnya lagi, ilmu itu dicatat. Bab yang menyuruh mencatat, Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Maka setiap kajian antum catat. Manfaat buat antum. Catat. Bukunya ada, tapi catatan juga bawa. Buku yang dikaji antum juga punya, catatan juga harus ada. Sebab Nabi yang menyuruh sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, dan Anas juga mengatakan demikian, qaidul ilma bil kitabah. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau ilmu ini sudah kita cari, kita tuntut, kita fahami, kita hafal, maka kita berusaha untuk mengamalkan. Bab ilmu untuk diamalkan. Di samping diyakini, harus diamalkan. Baru setelah itu an-nashru, yaitu disampaikan. Pertama kali disampaikan kepada keluarga. Maka ini harus perhatikan. Kadang-kadang kita nuntut ilmu bertahun-tahun, tapi nggak pernah kita sampaikan kepada keluarga. Yang harus kita sampaikan pertama kali keluarga dulu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Keluarga dulu yang harus kita dakwahkan, agar mereka memahami Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mereka meyakini dengan keyakinan yang benar, mereka mengamalkan dengan amal yang benar, ikhlas dan ittiba, maka bermanfaat. Dan insya Allah dengan itu kita akan diberikan rahmat oleh Allah yang sangat luas, akan diberikan berkah oleh Allah yang sangat luas. Maka ini harus kita cari. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu, dan dia terus mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka dia adalah orang yang mubarak. Ma makna mubarak? Diberkahi oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku ini diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Kata para mufassirin, kalimat mubarakan aynama kuntu ay mualliman lil khairi aynama kuntu. Aku mengajarkan kebaikan di mana saja aku berada. Artinya di keluarga kita mengajarkan kebaikan, kepada tetangga kita mengajarkan kebaikan, kita ada di kampung mengajarkan kebaikan dan memberikan manfaat. Keberadaan kita di mana saja memberikan manfaat, baru orang itu yang diberikan barakah oleh Allah Taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Coba kita berusaha, kita jadi orang yang bermanfaat. Buat diri kita bermanfaat, buat orang tua kita bermanfaat, buat istri bermanfaat, buat suami bermanfaat, buat anak bermanfaat, buat keluarga bermanfaat, buat tetangga bermanfaat, dan buat manusia bermanfaat. Ini dakwah yang hak. Ini yang dakwah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.